Shalom. Shalom. Sekali lagi saya ingin menyapa Bapak Ibu semua. Shalom. Shalom. Apa kabar kita semua hari ini? Luar biasa, mantap. Merdeka? Merdeka. Oke, kita memperingati kemerdekaan bangsa yang kita tercinta. Tapi tidak hanya itu, tapi kita juga memperingati setiap hari bahwa kita sudah dimerdekakan dari dosa. Amin. Amin. Mari kita masuk, kita datang ke hadiratnya. Terima kasih Bapa, kami sungguh mengucap syukur Tuhanku.
Pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu Bapa. Tidak hanya kami membawa diri kami, tapi kami membawa bangsa kami Tuhan. Kami ingin membawa bangsa kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pakai bangsa ini lebih heran lagi Tuhan. Biarlah kemuliaan-Mu dinyatakan Bapa atas bangsa ini Tuhan. Kami rindu Tuhan, kami rindu untuk melihat bangsa ini dipenuhi oleh kemuliaan-Mu Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhanku, terima kasih. Pagi hari ini Tuhan, sebelum kami mulai ibadah kami ingin membawa hati kami ingin membawa jiwa kami, pikiran kami, semuanya Tuhan. Hanya untuk kepada Engkau Tuhan, hanya untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Berhadiratlah Tuhan di tengah-tengah pujian kami. Dan biarkan pujian kami Tuhan dapat menyenangkan hati-Mu dan menjadi dupa yang berbau harum Tuhan bagi hadirat-Mu Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan, teman-teman kami yang masih dalam perjalanan, Kau hantar tibakan mereka di sini. Dan gereja-gereja lain juga Tuhan yang mengadakan ibadah yang senada. Kami yakin dan percaya Bapa bahwa lawatan-Mu dan hadirat-Mu juga nyata di tengah-tengah mereka, sama seperti Engkau berhadirat di tengah-tengah kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa dan ucapan syukur kami mulai ibadah kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Oke, masih semangat? Sekali lagi saya mau sapa semuanya, Shalom. Shalom, oke. Sudah siap memuji Tuhan? Amin. Sudah siap melompat buat Tuhan? Amin. Saya mau lompat tapi takut ntar. Jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan berkata, Tuhan dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dibakar, mujizat dinyatakan. Sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan Tuhan, kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan berkata, Tuhan dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu
Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Masih semangat memuji Tuhan? Amin. Belum semuanya. Masih semangat memuji Tuhan? Amin. Amin. Haleluya. Yesus kau kekuatan di hidupku. Amin. Takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Lembah yang kelam kan ku lewati. Karena apa? Sebab Engkau sertaku. Amin. dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Mari kita angkat tangan kita. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Yesus kau kekuatan di hidupku. Takkan gentar langkahku. Kau angkat kami Tuhan. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Mari kita katakan dengan iman. Lembah yang kelam kan ku lewati. Sebab apa? Sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Mari kita tepuk tangan di atas kepala kita. Berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya.
Haleluya, beri sorak-sorai bagi Tuhan. Baik, saya persilakan untuk Bapak Ibu sekalian untuk duduk. Oke, sebelum kita mendengar firman, mari kita sama-sama kita datang ke hadirat-Nya, kita siapkan hati kita. Haleluya Tuhan. Hanya Kau yang terindah dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Dengan syukurku membawa kerinduanku Yesus, ingin ku menyenangkanmu. Kayamu Indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku Yesus, inilah persembahanku. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah, selamanya ku menyembahmu, Yesus. Ku datang dengan syukurku membawa kerinduanku Yesus, ingin ku menyenangkanmu. Karyamu indah bagi hidup kami Tuhan. karyamu Indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku Yesus, inilah persembahanku. Mari saya undang Bapak Ibu untuk bagi diri. Kita angkat tangan kita, kita sembah Dia. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Haleluya Tuhan. Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesus.
aku menyembahmu, ku membawa Haleluya Tuhan. hanya Engkau. Inilah kami Bapa, kami datang ke hadapan-Mu Tuhan. Kami membawa hati kami Tuhanku. Semua utuh hanya untuk Engkau Tuhan. Segala sesuatunya hanya untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Bertahtalah Tuhan di atas kehidupan kami Tuhanku. ku membawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesus yang terindah. Selamanya ku menyembahmu, Sekali lagi kita nyanyikan dengan iman. membawa Amin Tuhan. hanya Engkau di hidupku. Yesus, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu, ku membawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesus yang terindah. Selamanya ku menyembahmu, Yesus. Mari kita sembah Dia. Oh, haleluya. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Haleluya. Oh, gloria. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Bapa. Sungguh Indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Haleluya Tuhan. Kau sempat penghiburan bagi setiap hati Yang terluka. Haleluya Tuhan. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Mari kita angkat tangan kita sembah ya. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, sungguh indah Kau Tuhan. Kau tempat kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sekali lagi kita katakan, sungguh indah kehadiran Tuhanku. Pada hamba yang saya persilakan.
penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap orang yang terluka. Sungguh indah kau, sungguh indah kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Haleluya, glory, haleluya Yesus. Haleluya, glory, haleluya Yesus, glory. Terima kasih Tuhan, indah Tuhan. Glory, haleluya. 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 Engkaulah sumber kehidupan. Engkaulah sumber kehidupan dalam setiap hidup kami Tuhan. Kami perlu Engkau. Kami membutuhkan Engkau. Terima kasih dan syukur kami naikkan kehadiran-Mu Tuhan. Allah sesembahan kami, Allah yang menciptakan langit dan bumi. Allah yang telah memerdekakan hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan jika pada pagi hari ini kami boleh hadir di tempat ini di dalam pemeliharaan yang daripada Engkau saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah Engkau berikan buat kami Tuhan. Kiranya Tuhan, pujian yang sudah kami naikkan boleh berkenan di hadapan-Mu. Menjadi dupa yang berbau harum, yang boleh menyukakan hati-Mu Tuhan. Boleh menguatkan kami Tuhan di saat kami lemah, di saat kami Tuhan putus asa, di saat kami Tuhan di dalam masa-masa haleluya kejayaan kami perlu Engkau Tuhan. Biarlah pujian itu haleluya menolong kami Tuhan. Mengingatkan kami bahwa hidup yang kami hidup itu semua karena anugerah yang daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Gereja-gereja lain yang melakukan ibadah senada juga Tuhan, Engkau hadir di sana. Lawati mereka di mana Engkau telah melawat kami di tempat ini Tuhan. Bangsa dan negara kami, kantor-kantor pemerintahan, sekolah-sekolah, dimanapun mereka ada, bahkan di Istana Presiden saat ini lagi sedang mempersiapkan upacara kemerdekaan Republik Indonesia. Juga Tuhan, Kau nyatakan karya-Mu buat bangsa dan negara Republik Indonesia. Kami rindu semua orang diselamatkan Tuhan. Tidak ada satupun mereka Tuhan tidak mengenal Engkau bahwa Engkau adalah lahir ke dunia untuk menyelamatkan kami Tuhan. Dan bahkan Engkau telah memerdekakan kami. Engkau rela berkorban dengan darah-Mu yang mahal untuk menebus dosa kami. Kiranya Tuhan berkarya Tuhan, berkaryalah pagi hari ini. Tuhan Kau berkati juga anak sekolah minggu, Kau berkati guru sekolah minggu. Kau berkati kami semua yang hadir pada pagi hari ini. Berikan kami telinga yang tangkas untuk mendengar. Hati yang terbuka yang siap menampung kebenaran firman-Mu Tuhan. Kiranya kerjakanlah sesuai seturut dengan kehendak-Mu pada pagi hari ini. Kami siap untuk mendengar firman-Mu. Yang percaya semua katakan amin. Salam, selamat pagi, silakan duduk Bapak Ibu semua. Merdeka. 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 Sekali merdeka tetap merdeka. Jayalah negeriku, jayalah Indonesia. Jadi luar biasa hari ini kita memperingati kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Ini semua karena anugerah Tuhan. Amin. Kita ada semua anugerah Tuhan. Provinsi Bali 2 hari yang lalu memperingati kemerdekaan ulang tahun Provinsi Bali itu yang ke-67 tahun. Itu tanggal 14. Dulu Provinsi Bali itu adalah Asia kecil.
Nusa Kecil. Jadi dia belum ada provinsi. Jadi provinsi pertama di Singaraja, habis itu terus dipindahin sehingga tepat tanggal 14 Provinsi Bali berulang tahun ke-67. Pada pagi hari ini kita ada memakai baju adat, Nusantara ada pakai baju Bali, ada tadi singer sama pemimpin pujiannya, ada yang pakai baju Toraja, ada baju Dayak, terus ada baju nasional, saya nggak tahu ini nyampur ya, Makassar, saya mau pakai baju Jawa, belangkonnya rupanya belangkon anak saya tuh ternyata baru saya pakai kebesaran gitu, jadi tapi puji Tuhan, oleh anugerah Tuhan kita ada di tengah-tengah negeri bangsa yang besar, amin. Saya terus terang sangat bersuka cita, kenapa? Mau tinggal di luar negeri tidak sebaik di Indonesia. Waktu beberapa kali saya ada pernah di negara-negara tertentu, tetapi kalau ingat negara tersendiri, di Indonesia itu mau nyari apa aja ada, nyari gunung ada, apalagi di Bali. Pantai dekat, gunung ada, panas ada, dingin ada, air terjun ada, ya. Sekarang mau ngelihat tamu turis ada, gitu. Jadi banyak. Kadang-kadang kalau kita ngelihat saudara-saudari kita yang ada di pulau lain, mereka mesti ayo bayar mahal ya, untuk datang ke Bali dia bayar mahal. Tapi puji Tuhan kita harus bersyukur kita ada di tengah pulau Bali, amin. Mari kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Pagi hari ini mungkin ada yang baru pertama hadir bersama kita. Saya dengan hormat minta tolong di tengah-tengah kita saya ada teman pelayan, seorang pelayan hamba Tuhan. Dia sudah beberapa kali datang ke tempat ini, tapi pagi hari ini oleh kemurahan Tuhan dia bisa ada bersama kita. Dengan hormat Ko Adi nanti minta tolong dampingin saya main keyboard Ko Adi ya. Jadi saya nyampein firman. Saya tahu, saya ingat kenapa saya ingat Ko Adi dan beberapa kali saya ajak dia ikut doa penyembahan. Waktu Saul diganggu oleh roh jahat, apa yang dilakukan oleh Daud? Dia main kecapi. Dia main kecapi. Itu adalah talenta yang Tuhan kasih. Itu adalah gift. Karena saat firman disampaikan, tidak semua orang suka, apalagi iblis. Dia ingin mencuri firman itu. Dia ingin mencuri firman itu. Sehingga pada saat firman disampaikan, firman itu adalah nasihat. Firman itu adalah yang bisa menegur, memimpin kita di saat firman disampaikan. Kita kadang-kadang konsentrasi kita gampang terpengaruh. Jadi pada pagi hari ini, makasih Ko Adi, beliau sudah pelayanan, saya sudah tahu beliau pelayanan di mana-mana, tapi oleh kemurahan Tuhan, saya connect pagi hari ini, waktu saya lihat Ko Adi datang, biarlah penyampaian kebenaran firman kita disampaikan dengan iringan background musik ya, haleluya. Tema kita masih belum beranjak, hidup di dalam rencana Tuhan. Hidup di dalam rencana Tuhan, itu tema kita bulan Agustus, tetapi sebagai ayat dasar di dalam Yesaya, di tengah-tengahnya ada ayat tentang Ayub. Ya, Bapak Ibu sudah tahu cerita semua tentang Ayub. Ayub adalah hamba Tuhan yang hidupnya benar, hidupnya berkenan kepada Tuhan, tetapi dia mengalami cobaan yang sungguh sangat luar biasa. Dan bahkan dia kehilangan hartanya. Kehilangan semua anak-anaknya. Tetapi dia tetap mengasihi Tuhan. Dia tidak pernah menyangkal Tuhan. Karena dia hatinya terpaut kepada Tuhan. Hidupnya berkenan kepada Tuhan. Jadi Daud sungguh-sungguh hidupnya dikenan oleh Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan sama-sama hidup dalam rencana Tuhan. Kadang-kadang itu tidak gampang. Kita pikir, kita rasa hidup kita udah sesuai dengan rencana Tuhan. Tetapi mari kita belajar koreksi diri. Kadang-kadang di dalam mengambil pilihan, di dalam mengambil
hidup kita. Kadang-kadang kita mengambil pilihan yang salah. Sehingga Tuhan ingatkan kita lewat firman-Nya. Menegur kita lewat kebenaran firman-Nya. Bahkan orang benar pun tetap diarahkan oleh Tuhan. Agar hidup sesuai dengan rencana Tuhan. Apalagi kita orang berdosa yang banyak hal. Kita sering mengambil pilihan yang tidak baik. Jadi berbahagialah kita yang ditegur Allah. Amin. Berbahagialah kita yang dinasihati Allah. Semasa kita hidup, semasa kita masih melihat berkat kasih karunia anugerah Tuhan. Jadi berbahagialah kita yang ditegur Allah. Ayat dasar yang kita sharing pagi ini kita ambil dalam Ayub 5 ayat 17. Saya minta tolong Pak Abdi baca. Ayub 5 ayat 17. Ayub 5 ayat yang ke-17. Ya. Sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah. Ya. Sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa. Apa kata firman Tuhan? Sesungguhnya berbahagialah manusia, berbahagialah kita waktu ditegur Allah. Sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa. Amin. Waktu kita dinasihati, Tuhan ajarkan apa? Untuk berbahagia. Kita tahu Ayub orang benar, tapi waktu dia mengalami permasalahan, teman-temannya datang menasihati dia. Elipas datang menasihati dia. Mengingatkan dia. Walaupun dalam kenyataannya Ayub itu adalah hidupnya benar. Walaupun kadang-kadang mungkin kita dalam pilihan-pilihan itu benar, tapi kita perlu teman yang menasihatkan kita. Jadi Tuhan menegur kita bisa lewat kebenaran firman Tuhan. Tuhan juga menegur kita bisa lewat kesaksian hidup orang lain. Atau kadang-kadang Tuhan juga menegur kita lewat YouTube, lewat Instagram, lewat teman-teman orang di sekitar kita. Tetapi itu adalah bukti kasih Tuhan. Dia mengasihi Bapak Ibu. Amin. Waktu Tuhan mengingatkan kita itu adalah bukti kasih Tuhan. Karena kita ini buatan Allah. Itu dalam Efesus 2 ayat 10, kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan yang baik. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Tuhan memanggil kita untuk berbuat baik, berlaku baik. Di saat kita mungkin merasa sama melakukan itu beda. Makanya gereja yang sesungguhnya bukan waktu saat kita ibadah. Gereja yang sesungguhnya bukan saat waktu kita mimpin pujian, bukan waktu kita memain musik, waktu kita baca firman di gereja. Tidak. Gereja yang sesungguhnya, bagaimana perlakuanmu terhadap suamimu? Bagaimana perkataanmu terhadap anak-anakmu saat engkau keluar dari tempat ini? Itulah gereja yang sesungguhnya. Kalau di gereja orang bisa tersenyum, bisa memuji Tuhan, angkat tangan. Tapi apakah hatinya sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Ibadah itu bukan perasaan Bapak Ibu. Ibadah itu bukan perasaan, ibadah itu adalah hubungan kita, membangun relasi kita sama Tuhan. Seperti Ayub. Di dalam dia kesengsaraannya, dia adalah orang benar. Dia tidak pernah menyalahkan Tuhan. Dia membangun hubungan kepada Tuhan. Maka hati-hati. Kalau perasaan kita ngomong, kalau Pak Abdi yang pimpin pujian gak ngangkat. Mas Anton yang baca firman, gak ngangkat. Jangan salahkan orang lain untuk hubunganmu sama Tuhan. Kalau engkau masih tetap bermain perasaan, saat firman disampaikan kau ngomong sendiri, hati-hati.
Firman disampaikan, kau sibuk dengan gadgetmu. Itu namanya tidak menghormati Tuhan. Walaupun engkau pintar melayani, nyanyianmu bagus, tapi kalau engkau tidak mendengarkan kebenaran firman, sia-sialah hidupmu. Maka berbahagialah orang yang mau dinasihati Tuhan. Amin. Bilang sama kiri kananmu, berbahagialah jika engkau dinasihati Tuhan. Bilang sekali lagi sampai dia dengar, berbahagialah jika engkau dinasihati Tuhan. Berbahagialah jika engkau ditegur Tuhan. Karena hidup sesuai rencana Tuhan itu siap ditegur, dikembalikan di track yang benar oleh Tuhan. Jadi hidupnya tertib. Kalau hidup kita tidak tertib, maka Tuhan akan balikkan kita ke track yang benar. Dalam 1 Tesalonika firman-Nya 2 berkata, 1 Tesalonika 5 ayat 14. Kami juga menasihati kamu saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. Hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Jadi kalau hidup kita tidak berjalan di jalannya Tuhan, maka Tuhan menegur kita. Karena kita diciptakan oleh Tuhan untuk hidup segambar dengannya. Jadi dalam Amsal 16 ayat 9 berkata, hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan langkahnya. Boleh kita punya banyak rencana, rancangan, tetapi Tuhanlah yang menentukan langkah. Ada satu kisah di dalam Alkitab. Ini buat Bapak Ibu yang tidak senang dengar firman Tuhan waktu dinasihati, marah, jengkel. Waktu bapak mamamu ngasih tahu, waktu omamu ngasih tahu, kamu marah, jengkel. Boleh aja. Itu adalah pilihan hak masing-masing karena kita hidup di dunia. Tapi ada satu kisah yang dicatat di dalam Alkitab. Waktu dia ditegur marah, dia bilang menghakimi. Sisa hidupnya dia sampai mati dia kena kusta. Itu adalah Raja Uzia. Siapa Raja Uzia? Raja Yehuda. Raja yang dipilih oleh Tuhan, dia berkenan. Itu bisa dilihat dalam 2 Tawarik 26 ayat 16 sampai 21. Dikisahkan Raja Uzia telah berubah menjadi tinggi hati dan tidak setia. Waktu dia menjabat jadi raja, dia berubah. Tinggi hati, tidak setia. Dia tidak mendengar apa kata iman-iman. Dia tidak mendengar apa kata gembala, gitu ngomongnya waktu zaman itu. Dia tidak mau mendengar kata leadernya. Karena apa yang dia lakukan suatu ketika dia masuk ke bait Allah untuk membakar ukupan di atas mezbah. Yang mana tugas tersebut adalah hanya tugas orang Lewi. Orang-orang yang dipilih, orang-orang gembala. Tetapi apa yang dilakukan Raja Uzia, dia tidak mendengar iman Asaria yang sudah menasihatkan mereka. Sehingga tugas tersebut seharusnya hanya dilakukan oleh iman, namun dia mengambil alih sehingga ditegur oleh Nabi Arsya. Iman Asaria berkata, hai Uzia, engkau tidak berhak membakar ukupan kepada Tuhan. Hanyalah iman-iman keturunan Harun yang telah dikuduskan yang berhak membakar ukupan. Keluarlah dari tempat kudus ini karena engkau telah berubah setia. Engkau tidak akan memperoleh kehormatan dari Tuhan Allah karena hal ini. Itu dalam 2 Tawarik 26 ayat 18. Jadi apa yang terjadi dengan Uzia selanjutnya? Waktu dia tetap ngotot, dia mempersembahkan persembahan itu, dia kena kusta. Dan kalau dia kena kusta, dia tidak boleh jadi raja. Dia tidak boleh dikucilkan waktu zaman dulu. Sampai akhirnya matinya Raja Uzia kena kusta. Kadang-kadang kita keras kepala tidak mau ditegur Tuhan. Ketika Tuhan menegur kita, banyak orang tidak menerima. Siapa kamu kok ngatur-ngatur hidupku? Ingat, di zaman-zaman saat ini Tuhan berbicara kepada siapapun saja.
Bahkan keledai Tuhan pakai berbicara. Karena saking kerasnya kita tidak mau terima nasihat, tidak mau terima teguran. Di saat firman Tuhan mengatakan agar engkau berbalik ke teks. Mari perhatikan apa kata firman Tuhan. Sudah lihat? Diingatkan ke jalur yang benar. Sesungguhnya berbahagialah orang yang ditegur Allah. Klik. Rancanganku bukanlah rancanganmu, firman Tuhan. Itu ada firman yang berkata itu. Ya, rancanganku adalah bukan rencanamu. Tapi mari perhatikan di dalam teks. Nasihat dan bukti kasihnya Tuhan kita baca di Wahyu 3 ayat 19. Waktu kita ditegur ini adalah bukti kasih Tuhan. Mari kita perhatikan apa kata firman dalam Wahyu 3 ayat 19. Wahyu 3 ayat yang ke-19. Ya. Barang siapa ku kasihi, Barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku tegur dan ku hajar. ku hajar. Sebentar dulu. Barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Ya, makanya berbahagialah waktu engkau ditegur, waktu engkau dikasihani. Jangan tunggu Tuhan menghajar engkau, baru engkau tobat, baru engkau dengar. Lebih baik nasihat yang disampaikan dengan kasih, dengan lembut. Engkau dengar, engkau perhatikan. Karena kalau Tuhan yang menegur engkau, bisa dibayangkan. Hancur hidupmu. Lanjut Pak Abdi. Sebab itu, Ya, relakanlah hatimu relakanlah hatimu dan bertobatlah. dan bertobatlah. Waktu kita diingatkan Tuhan, waktu kita dinasihatin, kalau orang yang mau ditegur, mau mendengar kebenaran firman Tuhan, dari mata, sorot matanya aja akan kelihatan. Saya bekerja di hotel, berbagi pengalaman, waktu saya menginterview beberapa karyawan baru, saya tidak lihat CV dari tamatan sekolah mana dia. Pernah dia kerja mana, siapa latar belakangnya. Enggak. Yang saya perhatikan, yang saya lihat adalah karakternya. Karakter seseorang tidak bisa bohong dia. Kalau karakternya keras kepala, orang itu tidak cocok jadi karyawan. Intinya dia tidak bisa diatur. Kalau karakternya dia orang malas-malesan, tidak rajin, langsung kena coret. Dia tidak disiplin. Bagaimana mau menjadi karyawan yang baik, bagaimana mau bekerja yang bagus? Dari sorot matanya sudah kelihatan, dari langkahnya sudah kelihatan. Makanya saya beberapa kali interview, saya tidak duduk di ruangan, saya ajak ayo jalan, kita ngobrol. Kadang-kadang saya ajak naik bugi, mobil listrik saya ajak jalan. Kita ngobrol. Dari obrolan itu, saya korek-korek kebiasaannya. Waktu dia accounting, saya berapa kali bagi, saya sering tanyain, kamu pernah dikasih uang jajan sama orang tuamu? Atau pernah bapak uang jajan? Oh dikasih. Terus kalau lebih uang jajanmu pernah enggak kamu kembaliin sama orang tuamu? Kebanyakan mereka tidak mengembalikan uang jajannya. Anak-anak yang punya karakter itu adalah mulai karakter-karakter yang tidak jujur deh. Kalau anak yang jujur diajarin disiplin, karakter yang bagus. Dia suruh kasih duit 1.000, kalau seandainya dia belanjaan cuma 500, mah tadi aku belanja 500, aku sisa masih 500, cuma ngomong gitu. Itu adalah karakter-karakter yang penting. Rajin bangun pagi jam berapa, berangkat kerja jam berapa. Itu sangat penting. Jadi mari perhatikan, orang-orang yang kukasihi adalah mereka yang kutegur dan kuperingatkan.
Oleh sebab itu bersungguh-sungguhlah dan bertobatlah. Karena banyak orang tidak mau ditegur. Ya apa enggak? Kalau dinasihati marah, ya wajar kalau kita mungkin dinasihati marah. Tetapi waktu kita dinasihati, Tuhan bilang kita cuma dengar aja dulu. Izinkan Roh Tuhan bekerja berkarya. Izinkan Roh Tuhan. Apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Ujilah aku, sehingga kita boleh berkata, ujilah aku Tuhan, apakah aku sungguh-sungguh. Jadi mari perhatikan, saat engkau dinasihati, ada beberapa poin penting yang kita bisa contoh dari kehidupan Ayub. Waktu dia diingatkan oleh sahabatnya Elipas, orang Elihu, dia tidak melawan, dia mendengar. Tapi dia tahu bahwa hidupnya dia benar. Karena dia yakin kalau kita hidup benar, taat, setia, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Hidup kita akan dirubahkan, berbuah-buah, dan menjadi kesukaan banyak orang. Poin penting dari firman Tuhan dalam Ayub 5 ayat 17, mari kita sama-sama, ada 4 hal yang bisa saya dapat bagikan. Umumnya, si pencemooh tidak suka ditegur. Merasa hidupnya benar. Yang suka orang belum selesai ngomong dia udah langsung lawan. Yang kesana kesini ngomongnya tinggi. Itu sifat-sifat pencemooh. Atau zaman sekarang namanya apa? NPD? Apa NPD? Saya pernah singgung sekali ya. Apa NPD? Apa Ren? Narcissistic personality disorder. Banyak, mohon maaf, banyak orang-orang sekarang tidak tahu, tidak sadar kalau hidupnya terpapar virus NPD, Narcissistic personality disorder. Jadi ada gangguan mental, merasa hidupnya benar, tidak mau dengar nasihat. Dia melihat orang lain langsung isinya curiga aja. Dia ngelihat orang langsung ngomongnya sudah tidak baik. Jadi perilaku dan pola pikirnya tidak benar. Itu terjadi karena pergaulan, karena kemajuan teknologi. Karena makanan yang ada sekarang mungkin bisa mempengaruhi, tapi lebih banyak itu dipengaruhi oleh fatherless. Gimana mereka dididik di dalam rumah tangga itu. Bagaimana dia diasuh, pola asuh di dalam rumah tangga itu yang membuat mereka NPD. Jadi ada gangguan mental. Kalau diajak ngomong, flat mukanya. Tatapannya kosong. Tapi ngomongnya tinggi. Itu namanya NPD. Itulah orang-orang yang pencemooh, merasa hidupnya benar. Amsal 15 ayat 12. Pak Abdi bisa dibaca? Slide-nya kita tampilin. Amsal 15 ayat yang ke-12. Ya. Si pencemooh tidak suka ditegur orang. Ingat sekali lagi, si pencemooh tidak suka. Kalau orang yang suka mencemooh, tahu pencemooh? Tidak mau dengar. Suka ngelawan. Ngomongnya tinggi, sombong. Keras kepala, itu golongan-golongan orang pencemooh. Si pencemooh tidak suka ditegur. Terus? Ia tidak mau pergi kepada orang bijak. Dia tidak mau pergi kepada orang bijak. Jauhi mereka. Orang-orang yang udah terkenal. Yang kita tahu mereka punya narcissistic personality disorder. Personalnya sudah rada-rada keras kepala, bandel, maunya dia sendiri aja, jauhi mereka itu. Karena jangan-jangan engkau akan terpapar dengan orang-orang tersebut. Dia tidak akan menghormati firman. Gimana dia menghormati firman? Orang hidupnya sendiri aja tidak beres.
Itu yang pertama. Ayub ingatkan itu. Poin yang pertama. Yang kedua, tetap berikan nasihat dan teguran. Kita masing-masing, baik sebagai orang tua, baik sebagai gembala, baik sebagai diaken, baik sebagai majelis, baik sebagai opa, oma, kita punya tanggung jawab untuk mengingatkan orang, untuk menasihati anak-anak kita, untuk menasihati rekan kita, untuk menasihati suami. Jadi tetap berikan nasihat teguran. Itu ditulis dalam Yehezkiel 33. Minta tolong Pak Ade baca. Yehezkiel 33 ayat 7 sampai 9. Yehezkiel 33 Ya. ayat 7 sampai 9. Ya. Dan engkau anak manusia, Hai engkau anak manusia, kita semua Bapak Ibu. Terus aku menetapkan engkau aku menetapkan engkau menjadi penjaga bagi kaum Israel. menjadi penjaga baik kaum Israel. Siapa bangsa Israel? Kita semua, bangsa-bangsa pilihan. Terus, Bila mana engkau mendengar sesuatu firman bila mana engkau mendengar nasihat firman Tuhan, daripadaku, ya dari Tuhan, peringatkanlah mereka demi namaku. peringatkan mereka. Peringatkan dalam artian nasihati mereka. Kalau suamimu masih sudah engkau nasihati, belum dengar-dengar, tetap nasihati. Dengar apa kata firman Tuhan selanjutnya. Terus, Kalau aku berfirman kepada orang jahat, kalau aku berfirman kepada orang jahat, hai orang jahat, hai orang jahat, engkau pasti mati. engkau pasti mati. Dan engkau tidak berkata apa-apa, Tetapi engkau manusia, saya Bapak Ibu, kalau kita tahu orangnya berbuat jahat tapi kita tidak berkata apa-apa, untuk memperingatkan orang jahat itu, untuk tidak menegur, memperingatkan, menasihatkan orang jahat itu, supaya bertobat dari supaya hidupnya. bertobat dari jahatnya. Terus Orang jahat itu orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya, akan mati dalam kesalahannya, tetapi aku akan menuntut tapi pertanggungjawab aku akan menuntut pertanggungjawaban dari atasnya, atasnya, atas nyawanya, atas nyawanya, padamu. daripadamu. Jadi kalau kita menyaku orang bergereja, menjadi umat ketebusan Tuhan, kita orang merdeka, tahu orang-orang di sekitar kita berlaku jahat, terus kita diam saja tidak menasihatkan mereka, maka tanggung jawab itu engkau akan tanggung. Di samping orang yang berbuat jahat itu, kita juga punya tanggungan. Saya minta yang belakang kalau umpamanya ngobrol di luar aja enggak apa-apa, pas saat firman disampaikan. Ya kita belajar yang menghormati firman Tuhan. Saya nasihatkan Bapak Ibu, kalau kita tahu rekan-rekan kita tidak berlaku tidak baik, kita harus ingatkan. Karena tanggung jawab itu kita yang tanggung. Tanggung jawab itu kita yang tanggung. Maka hati-hatilah dalam hidupmu. Terus lanjut, Pak Abdi. Ayat yang 9. Ya, Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu, jika engkau memperingatkan orang jahat itu, supaya ia bertobat dari hidupnya, supaya ia bertobat dari hidupnya, tetapi ia tidak mau bertobat, tetapi ia tidak mau bertobat, ia akan mati dalam kesalahannya. maka ia akan mati di dalam kesalahannya. Tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Tapi engkau sendiri akan menyelamatkan nyawamu. Itu tanggung jawab kita masing-masing sebagai umat pilihan Tuhan, sebagai orang-orang ketebusan Tuhan. Wajib umumnya kita harus dengar firman baik-baik. Kita harus dengar nasihat, teguran orang. Gimana kita mau bisa berubah kalau kita tidak mau mendengar nasihat atau teguran orang? Hidupmu tidak akan jadi apa-apa. Hidupmu akan tidak jadi apa-apa. Jadi ke gereja itu cuma gereja, jadi orang Kristen cuma di gereja, di luar engkau tidak jadi apa-apa. Selanjutnya poin yang kedua.
Siapa yang tidak mau terima nasihatlah hidup. Tetap berikan nasihat keteguran. Poin yang ketiga, hidup bijaksana mendengarkan nasihat. Kalau kita ingin diberkatin, ingin hidupmu dipakai oleh Tuhan, hiduplah bijaksana. Iman yang mature, dewasa, hidup bijaksana, mendengarkan nasihat. Amsal 12 ayat 15, apa kata firman Tuhan? Amsal 12 ayat yang ke-15. Ya, Jalan orang bodoh lurus jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri. dalam anggapannya sendiri. Terus, Tetapi siapa mendengarkan nasihat, tetapi siapa mendengarkan nasihat, ia bijak. ia bijak. Ingat, iman yang mature dewasa, hidup bijaksana, mendengarkan nasihat. Amin. Kalau kita bijaksana, kita dengarkan nasihat, makanya kita ada perubahan. Kalau kita dari dulu tidak pernah mau dengar nasihat sebelum orang ngomong, pas saat firman disampaikan atau pas nasihat disampaikan terus kita acuh tak acuh, tidak mau dengar nasihat. Kita tidak diberkatin Tuhan. Sia-sialah pengikutanmu kepada Tuhan. Kristenmu cuma Kristen KTP. Jadi iman yang dewasa, hidup bijaksana, mendengarkan nasihat. Jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri, tetapi siapa mendengarkan nasihat, ia bijak. Itu poin yang ketiga. Nah sekarang poin yang keempat. Next. Jangan menolak nasihat dan didikan Tuhan. Jangan menolak nasihat dan didikan Tuhan. Ini berbicara bukan tentang diri saya sendiri, berbicara tentang semua orang. Tuhan ingatkan agar kita tidak menolak nasihat dan didikan Tuhan. Amsal 3 ayat 11 berkata, "Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya." Amin. Jadi firman sangat jelas. Tuhan mau hidup kita menjadi berkat dimanapun kita ada. Tuhan mau kita akan mendatangkan damai sejahtera dimanapun kita ada. Bukan jadi batu sandungan. Jangan menolak nasihat dan didikan Tuhan. Karena dengan jelas dalam Amsal 3 ayat 11 berkata, "Anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan." Jadi kesimpulan, perhatikan teguran dan nasihat Tuhan di dalam hidupmu. Perhatikan teguran dan nasihat orang-orang di sekitarmu. Perhatikan teguran nasihat hamba-hamba Tuhan. Perhatikan nasihat manajermu. Perhatikan nasihat opa omamu. Perhatikan nasihat guru-gurumu. Karena apa yang dikatakan Ibrani 12 ayat 5. Ibrani 12 ayat yang ke-5. Ya. Dan sudah lupakah kamu Sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara akan kepada nasihat kamu yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? seperti kepada anak-anak. Terus apa katanya? Hai anakku, Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan janganlah anggap enteng didikan Tuhan. dan janganlah putus asa Janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. apabila engkau diperingatkannya. Terus? Karena Tuhan Ya, menghajar orang yang dikasihinya menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Tuhan menghajar kita karena kita dianggapnya sebagai anak. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan mengajar orang yang dikasihinya. Dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Mana lebih enak? Mendengar nasihat orang tua, mendengar nasihat guru, nasihat nenek, atau dihajar oleh Tuhan? Mana lebih enak? Mendengar nasihat firman Tuhan. Karena Tuhan itu berbicara buat orang-orang yang diutusnya. Siapa yang diutus? Suami kita, istri kita,
orang tua kita, pasangan kita, teman-teman sekerja kita. Kalau engkau tidak mau didengar, kalau engkau tidak mau mendengar nasihat teman-teman sekerja, maka Tuhan akan mengajar engkau. Firman-Nya keras. Di hari kemerdekaan ini karena Tuhan telah berkorban dengan darah-Nya yang mahal menebus kita. Jadi hendaklah engkau setia. Bertobat, berbalik sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Jangan jadi orang Kristen KTP. Tidak. Carilah Tuhan di mana Dia dapat ditemui. Dengan sungguh-sungguh bertobatlah dari kelakuan hidupmu. Jangan putus asa apabila Tuhan memperingatkan engkau. Jadi fokuslah akan kasih-Nya. Karena hari ini adalah betul hari-hari yang terakhir. Saya bilang hari ini adalah betul-betul hari-hari terakhir. Tuhan mulai melakukan penghakiman akhir zaman. Orang yang sungguh-sungguh mengikut Tuhan akan kelihatan. Jadi orang yang imannya masih abal-abal, dia akan kelihatan. Akan dibedakan antara gandum dengan ilalang. Dibedakan antara domba dengan serigala. Akan kelihatan. Apakah kira mau hidupmu terus-terusan tidak menjadi berkat Tuhan atau tidak? Mari kita belajar. Saya minta semua, mari kita sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan sungguh-sungguh. Mari bertobat. Jadi hidup yang kau hidupi saat ini bukan kata orang, tapi itu adalah pilihanmu sendiri. Jika engkau rindu diberkatin Tuhan, mari belajar untuk hidup dengar-dengaran akan kebenaran firman Tuhan. Untuk hidup dengar-dengaran akan firman Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Kita naikkan pujian, saya minta iman musik sebelum kita menaikkan lagu Indonesia Raya, kita naikkan lagu yang sungguh sungguh indah Kau Tuhan. Ya. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Oh tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan, Kau sumber kekuatan bagi semua orang. Saya undang kita bangkit berdiri. Yang membutuhkan. Sungguh indah Kau Tuhan. Glory haleluya Yesus. Penuh kasih dan sayang, Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan. Glory haleluya Yesus. Menara perlindungan, Glory haleluya Yesus. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Glory haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu yang telah Engkau sampaikan Tuhan. Kau izinkan kami boleh mendengar pada pagi hari ini. Kami perlu nasihat-nasihat-Mu Tuhan. Kami perlu teguran-teguran-Mu Tuhan. Agar kami berjalan sesuai dengan track yang ingin Kau kerjakan Tuhan. Agar kehidupan kami semakin hari boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan.
Bukan karena kuat gagah kami, namun kami adalah manusia yang berdosa dalam banyak hal kami Tuhan. Sering merasa diri kami Tuhan, sombong tinggi hati Tuhan. Sehingga kami tidak mau dinasihati Tuhan. Tidak mau mendengar kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan atas nasihat kebenaran firman-Mu. Haleluya Yesus, haleluya. Biarlah hidup kami mulai hari ini Tuhan, detik-detik saat ini Tuhan, agar kami boleh senantiasa menyukakan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Glory, haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau Tuhan. Glory, haleluya. Terima kasih atas kebenaran firman-Mu. Bagian yang terbaik sudah kami terima. Saat ini adalah kami memperingati kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Hamba-Mu mengucap syukur kami ada di tengah-tengah pemerintah bangsa negara Indonesia yang besar ini Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau bekerja berkarya Tuhan, buat kehidupan kami di tengah-tengah bangsa Tuhan. Banyak jiwa-jiwa boleh diselamatkan Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Roh Kudus tolong kami. Haleluya, kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, bagian yang terbaik sudah kami dengar. Jika sebentar kami memberikan persembahan juga, kami serahkan seluruh persembahan kami ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Kau ambil alih Tuhan kebenaran firman. Terima kasih. Ya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, kita akan memperingati kemerdekaan Republik Indonesia. Kita akan bersama-sama dengan sikap sempurna menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia. Nanti akan dipimpin oleh Bu Mega. Sebelum kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, saya undang Bapak Ibu sidang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri.
Haleluya. Bapak Ibu sidang jemaat sekalian diberkati. Amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih banyak Bapak Gembala untuk firman yang sungguh menguatkan. Terima kasih juga untuk Ibu Mega sudah memimpin kita bernyanyi lagu Indonesia Raya. Oke, untuk pengumuman sepekan ke depan, saya persilakan untuk tim multimedia untuk menayangkan Newsweek. Oh, sorry, persembahan. Maaf, saya nervous. Oke. Yesus, kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tangan kami Tuhan, kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Mari kita katakan dengan iman kita. Lembah yang kelam kan ku lewati. Sebab apa? Sebab Engkau sertaku. Amin. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita angkat pujian ini. Yesus kau kekuatanku, Yesus kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Lembah yang kelam kan ku lewati. Sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Sekali lagi, angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Baik Bapak Ibu sidang jemaat sekalian, saya persilakan untuk duduk. Oke, sekarang baru waktunya Newsweek. Jadi untuk tim multimedia saya persilakan.
Oke, terima kasih untuk dari tim multimedia. Untuk tambahan pengumuman selama sepekan ke depan, untuk ulang tahun pribadi, menurut data kami, ulang tahun pribadi tanggal 17 Agustus, berulang tahun yang ke-80 tahun. Negara kita tercinta Indonesia, mari kita berikan tepuk tangan. Untuk ulang tahun pernikahan, untuk sepekan ke depan tidak ada dalam catatan kami, tapi kalau ada Bapak Ibu sidang jemaat sekalian yang merayakan ulang tahun pribadi atau ulang tahun pernikahan yang mungkin kami miss dan belum tercatat, saya undang dengan hormat untuk bangkit berdiri. Tidak ada rupanya. Oke, untuk info tambahan, ibadah raya minggu depan tanggal 24 Agustus tetap diadakan di tempat yang sama, di ruangan yang sama, dan jam yang sama. Di jam 8.30 pagi di Ballroom Infinity. Terus berikutnya doa bersama di hari Jumat jam 7 sore di Studio Fast Hills. Jadi ini diperuntukkan untuk semuanya tanpa terkecuali, terutama untuk pelayan-pelayan yang bertugas di pelayanan hari Minggu. Tapi kalau Bapak Ibu sidang jemaat sekalian mau ikut join, kami dengan sangat sukacita Bapak Ibu bisa bergabung dengan kami. Berikutnya adalah masih peringatan himbauan yang sama, yaitu adalah sampah plastik. Jadi untuk sampah plastik, untuk sampah yang dikolek oleh tukang sampah hanya adalah sampah yang bisa didaur ulang jadi sampah plastik. Jadi untuk sampah organik dihimbau kepada jemaat-jemaat atau warga Bali untuk mengolah sampah organiknya sendiri. Nah, untuk berikutnya adalah yang kedua, air minum kemasan. Jadi air minum kemasan seperti ini sudah tidak akan diproduksi lagi. Jadi ini tinggal ngabisinnya, memang masih banyak banget di Bali. Jadi Bali cuma hanya akan produce air yang 1,5 liter, jadi dihimbau Bapak Ibu tolong bawa tumbler sendiri yang ada isinya, jangan nggak ada isinya. Dan berikutnya adalah saya ingin mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Mari kita memberikan salam kita berikan tos ke kiri kanan kita. Selamat hari Minggu, terima kasih semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Biar seru minimal 15 orang, ayo 15 orang. Belum 15 belum kita tutup ibadahnya. Oke. Ayo harus 15 orang ya, 15. Yang kanan ngasih tos sampai yang paling kiri nih. Kalau enggak nanti ditangkap mau pecalang gitu. Oke, mari kita sama-sama juga memberikan apresiasi kepada seluruh imam-imam, pelayan-pelayan kita yang sudah bertugas. Terima kasih banyak. Tuhan Yesus akan kembalikan lipat kali ganda. Tuhan Yesus berkati. Untuk menutup ibadah kita, saya undang Bapak Gembala. Kita sama-sama naikkan pujian. Aku punya Tuhan Allah yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya Yesus.
segala puji, segala hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah menyertai ibadah kami. Dari awal pertengahan sampai tiba akhirnya kami akan mengakhiri ibadah kami pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur karena tepat hari ini bangsa dan negara kami berulang tahun yang ke-80. Kami mengucap syukur kami menjadi warga negara Republik Indonesia. Kami mengucap syukur kami menjadi warga Kepulauan Provinsi Bali. Dan kami mengucap syukur Tuhan boleh beribadah di tempat ini, di Hotel Infinity ini Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau berkati tempat ini. Engkau berkati ownernya Pak Gun sama Bu Merlin Tuhan. Agar senantiasa boleh menyenangkan hatimu dan memuliakan Engkau dalam hidupnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demikian juga semua kami yang hadir pada pagi hari ini. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkaulah Allah penolongku, Engkaulah Allah penjunan kami Tuhan. Haleluya, di saat kami Tuhan mungkin tidak berjalan sesuai dengan track-Mu, tidak sesuai dengan rencana-Mu. Maka Engkau mengingatkan kami untuk kembali ke track yang benar. Sehingga kami dibentuk Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkaryalah Tuhan, berkaryalah Tuhan. Demikian juga persembahan yang sudah kami berikan kiranya Tuhan bisa menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kau balas lipat kali ganda setiap sen persembahan yang diberikan. Biarlah nama-Mu saja ditinggikan dan diagungkan Tuhan. Demikian juga Tuhan kami serahkan aktivitas kami sepanjang ke depan Tuhan. Dalam tugas pekerjaan kami baik di Pulau Bali maupun di luar Bali. Kami serahkan kami semua dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau tuntun pimpin bimbing kami Tuhan. Agar senantiasa kami Tuhan menjadi anak-anak haleluya kepunyaan-Mu Tuhan. Yang mengabarkan Injil keselamatan itu menjadi garam di tengah-tengah Tuhan. Haleluya angkatan di akhir-akhir zaman ini Tuhan. Banyak jiwa-jiwa yang menerima Engkau sebagai Tuhan Juru Selamat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan jika sebentar kami pulang. Pulanglah dengan damai sejahtera. Sukacita yang daripada Kristus. Mereka yang menaik kendaraan Tuhan Kau lindungi. Mereka yang berjalan kaki juga Tuhan Kau lindungi. Yang saat ini umat-Mu yang datang Tuhan. Mungkin mereka ada mahasiswa baru, ada mereka yang menjadi pekerjaan juga. Tuhan, Kau lawati Tuhan, Kau buka lowongan yang tepat buat anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, mari kita angkat kedua belah tangan kita. Kita terima berkat yang daripada Tuhan Yesus Kristus. Terimalah berkat damai sejahtera. Kasih sayang pemeliharaan daripada Tuhan Yesus Kristus. Melimpahi kita semua. Saat ini, esok, lusa, sampai Tuhan Yesus datang kali kedua. Kami terima berkat-Mu dan mampukan kami untuk menjadi berkat dimanapun kami ada. Inilah kami Tuhan. Kami siap menjadi berkat dimanapun kami ada. Yang percaya semua katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkatin.